Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman Jackmania. Kembali bersama saya Dwi Putra dan kita akan berbincang-bincang mengenai Persija, tentunya dengan orang yang sangat berkompeten di sini, yaitu Direktur Persija, Bapak Ferry Paulus. Selamat sore, Pak. Sore. Dan pelatih kiper utama Persija, yaitu Coach Ahmad Fauzi. Selamat sore, Coach. Selamat sore. Seperti yang sudah kita ketahui dari narasumber kita bahwa kita memasuki minggu ini dengan sangat berduka. Jackmania kan sudah tahu bersama bahwa sahabat kita, ex pemain Persija yaitu Daryono meninggal dunia di awal pekan ini. Tentunya ini kabar duka sangat mendalam bagi semua insan sepak bola Indonesia, terutama Persija. Mengapa begitu? Karena Persija lah yang menemukan sosok Daryono dan tentunya adalah Bapak Ferry Paulus yang menemukan bakat Daryono dari Jawa Tengah ini. Kita langsung saja ke Pak Ferry Paulus. Pak Ferry, ya, saat awal pekan ini, mungkin pagi Pak ya, kita mendengar kabar Daryono meninggal Pak. Mungkin Pak Ferry saat itu sedang di mana dan apa mungkin langsung reaksi pertamanya Pak melihat Daryono masih muda Pak meninggal? Iya. Ya, pertama-tama tentunya atas nama manajemen Persija, kita semua mengucapkan bela sungkawa dan turut berduka cita yang mendalam atas meninggalnya Daryono. Semoga arwahnya diterima di sisinya dan segala dosa-dosanya diampuni, terutama keluarganya, istrinya yang masih baru memiliki bayi diberikan kekuatan dan ketabahan. Daryono adalah, dari pandangan saya, adalah pemain yang punya talenta yang sangat luar biasa. Kemudian Daryono sendiri juga punya mental dan disiplin yang baik. Kalau ditanya kapan menemukan dan seperti apa ketertarikan saya, ya memang pertama kali saya melihat sosok Daryono itu 2012 dia final ya, tim Jawa Tengah itu finalis dengan Villa 2000 di Suratin. Usianya mungkin baru 17. Nah, saya lihat ini kiper tinggi, bagus. Kalau bukan Daryono mungkin ketika itu memang Villa 2000 juaranya, ketika itu mungkin banyak sekali gol yang akan bersarang di gawangnya Daryono. Nah, setelah itu saya tawarin dia, Persija tertarik sama kamu nih, kapan kamu bisa gabung? Iya Pak, nanti saya tanya sama orang tua, tanya juga sama Diklat. Ya, itu awal mula pertemuan dan romantisme sebagai penggiat sepak bola, dan saya melihat sosok dia adalah sosok yang sangat punya prospek. Jadi bisa dibilang insting Pak Ferry sebagai mungkin perekrut sepak bola muda sudah terlihat saat itu ya Pak ya? Daryono menemukan bakatnya gitu Pak. Mungkin apakah menjadi kelebihan Daryono apa sih Pak? Karena kan mungkin kiper tinggi sudah banyak di Indonesia Pak. Namun apa yang punya Daryono kelebihannya di situ Pak? Iya, memang nomor satu menurut saya bukan hanya tinggi. Kalau mencari sosok atau talenta penjaga gawang, kalau melihat dari penampilan ketika itu, Daryono punya refleks yang bagus, tangkapannya juga sangat mumpuni. Kemudian bola-bola bawah juga dia sangat punya pandangan yang bagus ya. Seorang goalkeeper menurut saya, nanti mungkin Coach Fauzi bisa lebih memperdalam bagaimana pentingnya seorang goalkeeper dari sisi teknis yang mana. Steppingnya saya lihat juga selalu baik gitu. Posisi ketika ada serangan, bagaimana dia harus inline dengan gawang, bagaimana dia harus menutup gawang, itu terlihat sekali bahwa dia memang punya prospek yang bagus. Gitu. Satu juga mungkin kita seperti sebelum ke Coach Fauzi, kita sedikit melengkapi bahwa Daryono saat direkrut mengisi puzzle kiper muda di Persija ya Pak ya. Sudah ada Diksi, Arditani dan Galih Daryono Pak ya. Sekarang kita ke Coach Fauzi. Coach, sebagai salah satu orang yang terlama Coach berdiskusi atau berkomunikasi dengan Daryono, punya feeling ya Coach atau seperti perasaan tidak enak gitu Coach saat Daryono sebelum dipanggil oleh Yang Maha Kuasa? Baik, sebelumnya saya juga turut atas nama staf pelatih dan ofisial mengucapkan turut berduka cita atas meninggalnya sahabat kita, kawan kita yang baik. Semoga amal ibadahnya diterima di sisi Allah dan yang ditinggalkan diberi ketabahan dan kekuatan. Amin. Mengenai yang ditanya tadi,
Sebelum saya terima kabar duka ini, saya punya firasat. Kebetulan saya diutus untuk melatih tim junior pada hari Senin. Tetapi pada saat hari Sabtu, saya sudah nggak mau ikut latihan. Di sini hati saya nggak mau datang. Entah ada apa, saya nggak tahu nih alasannya apa. Pokoknya saya nggak mau datang. Sampai detik terakhir jam 5 saya tetap bangun, subuh saya mau datang karena saya nggak punya alasan untuk saya nggak datang. Tapi perasaan saya nggak mau datang gitu loh. Setengah 6 kebetulan saya punya grup pelatih. Nah, Om Jos, mantan pelatih kiper Persija dulu, mengabarkan bahwa berita duka tentang Daryono. Jadi ketidakmauan saya melatih ternyata di situ gitu loh. Ada firasat di situ. Oh, ternyata ini saya nggak mau latihan. Akhirnya saya telepon Om Ganes dan pelatih kiper itu untuk izin nggak datang. Saya langsung ke rumah duka. Itu firasat saya pada saat Daryono. Jadi bisa dibilang ada 2 hari sebelum hari H ya, Coach ya? Seperti hari Sabtu, persis. Tapi saya nggak punya alasan pada saat itu untuk tidak datang gitu. Coach berbicara Daryono kan juga Coach Fauzi berpeluang melatih Daryono saat U21 dan di senior, Coach. Tadi kalau Pak Ferry sudah berbicara tentang perekrutan Daryono, kalau Coach Fauzi bagaimana melihat sosok Daryono sebagai teknik kipernya, Coach? Baik, saya ingat tahun 2013. Kebetulan Persija sparring di Lebak Bulus dan saya ketemu Pak Ferry langsung. Pak Ferry bilang di situ, "Ji, nanti ada kiper namanya Daryono ikut di 21." Siapa? Pada saat kita latihan setelah kejadian itu saya latihan itu hal yang luar biasa. Kenapa? Pelatih kiper manapun ngelihat tekniknya dia pasti suka. Dari cara tangkepan dia ngeredam, terus jumpingnya itu entengnya minta ampun. Itu pasti pelatih kiper mana pasti suka. Nah itu kesan pertama saya, wah kelas. Sudah ada prediksi kalau mungkin 5 tahun lagi Daryono menjadi kiper inti di tim senior ya? Dan yang harus kita tahu bahwa dia ini mental juara. Kelihatan pada saat dia latihan kerja kerasnya, dia mau mencapai apa yang diinginkan tuh kelihatan. Coach Fauzi, mungkin sebelum kita kembali ke Pak Ferry, Coach Fauzi sendiri apakah ada perbedaan karakter Daryono dari saat di U21 ke senior? Apakah ada beda atau ada persamaan gitu? Mungkin Daryono adalah orang yang tetap humoris, tetap ramah seperti apa, Coach? Kalau dari segi humoris, ya sama. Dia orangnya orang-orang yang senang pada saat di luar latihan, dia senang humoris. Dan orang tuh nggak tahu bahwa dengan tegapnya dia, padahal dia orangnya lucu. Dia bikin kita hidup pada saat kita, terutama kiper-kiper kita, ada hal yang misalnya kita keluar 2 kiper, pada saat kita menang dapat bonus itu kita makan bersama. Nah di makan bersama itu ada makanan yang sisa, wes Daryono dengan celetuknya dia bilang nggak boleh disia-siakan ini. Akhirnya kita pada ketawa semua. Itu hal-hal yang spontan gitu yang kita kadang nggak punya, dia punya, jadi hidup suasana gitu. Itu diambil bukan buat dia ya, Coach ya, tapi buat orang-orang mes, Coach. Itu ada lagi ya, kadang saking dia baiknya dengan orang-orang mes, dia care dengan anak-anak mes, dia tuh kadang bawa makanan bukan untuk dirinya gitu, dia untuk kasih teman-temannya yang nggak dapat. Itu hal yang luar biasa. Jiwa sosialnya sudah ada ya, Coach ya. Kembali ke Pak Ferry. Pak Ferry, statement Pak Ferry di media, mungkin juga teman-teman Jackmania sudah membaca kalau Daryono saat masih belum menikah sering membagikan setengah gajinya untuk keluarga, Pak. Mungkin bagaimana informasi lebih lengkapnya, Pak? Iya, memang Daryono ini termasuk tulang punggung di keluarganya. Saya sudah beberapa kali juga ketemu sama orang tuanya, baik ketika pertama kali saya minta dia untuk bergabung ke Persija, saya juga sampaikan bahwa karir planningnya seperti apa, dia harus ada di 21 dahulu, kemudian dia kemungkinan besar, saya prediksi 2-3 tahun juga bisa akan naik ke tim senior. Nah, di dalam setiap komunikasi, satu yang selalu saya catat, anak ini tidak pernah menuntut. Berapapun saja ketika karena dia sudah berhasil di 21, kemudian promosi ke senior, setiap kita bernegosiasi terkadang, dan pada umumnya pemain itu saya sekian boleh nggak, dia nggak. Saya bilang ketika berkomunikasi untuk negosiasi, Dar, kamu akan kita berikan salary seperti ini, siap.
siapa, dan selalu siap, nggak pernah ada apa, saya tanda tangan di mana gitu. Nah itu menurut saya dia punya satu prinsip bahwa saya harus kerja keras, satu saat saya juga akan berhasil. Sangat menarik Pak ya, karena Daryono mungkin bisa dibilang pemain masih muda, tapi sudah sebegitu cinta sama Persija ya Pak Ferry. Lalu mungkin kalau seandainya kita lebih mengulik lagi Pak, saat Daryono mungkin meminta izin kepada Persija untuk melanjutkan karir sebagai tentara, mungkin apakah ada komunikasi Pak dengan Pak Ferry? Nggak saran atau apa gitu Pak? Jadi setelah dia sudah ada di senior, memang 2015 atau 2016 saya lupa, ketika sepak bola kita lagi gonjang-ganjing, memang dia minta izin. Dia datang ke rumah saya, dia datang, Pak saya mau izin, saya ditawarin untuk masuk ke Angkatan Laut. Loh, kamu minta izin sama orang tuamu dong gitu. Terus dia bilang, saya ingat betul, iya Pak, pasti saya akan izin sama orang tua, tapi Bapak ini kan orang tua saya di sini, jadi saya harus minta izin sama Bapak dulu. Kalau Bapak bilang oke, saya minta izin sama orang tua. Sounding secara lisan saya sudah bicara, tapi saya harus menemui orang tua saya yang di sini, kemudian saya akan bicara sama orang tua saya yang di Semarang. Jadi mendahului Pak Ferry dulu Pak ya, karena orang tuanya di Jakarta ya Pak. Sangat sopan sekali, mungkin teman-teman Jackmania kita tentu kehilangan sosok yang seperti Daryono. Pak Ferry, saya ingin penasaran lagi Pak Ferry, saat Persija kembali merekrut Daryono Pak, apa mungkin Pak, apakah saat Daryono datang, apakah ada yang berbeda Pak? Daryono saat menjadi kiper muda dengan Daryono sudah menjadi tentara gitu. Apakah ada perbedaan dari karakternya Daryono? Tidak ada, sama sekali tidak ada perbedaan. Hanya memang kalau melihat dari postur tubuhnya lebih tegap ya. Kalau saya lihat dalam beberapa kali latihan memang agak sedikit kaku, mungkin karena latihan militernya. Begitu Ji ya? Nah, tetapi dari sosok yang humoris, kerja keras, disiplin, itu sangat-sangat tidak ada perbedaan. Satu catatan mungkin teman-teman Jackmania juga harus mencatat, Andri Tani itu sudah beberapa kali juga bicara sama saya, Pak, saya ini dari semua kiper yang ada di Indonesia ini, terutama yang di Persija saat ini, yang paling saya khawatir itu Daryono, karena dia punya semua. Dia punya jumping bagus, dia punya tangkapan bagus, badannya juga lebih tinggi dan lebih besar dari saya. Dan saya yakin dia akan menjadi lebih hebat dibandingkan saya. Dan saya harus lebih kerja keras untuk. Ancamannya Andri Tani itu Daryono. Nanti mungkin suatu saat bisa coba ditanyakan juga. Andri Tani. Coach Fauzi, bagaimana Coach dengan tadi pernyataan Pak Ferry? Benar Coach, Daryono bisa dibilang komplit di kiper Indonesia. Itu hal yang positif dari Daryono. Dan Andri juga positif, kenapa? Dia mengakui apa yang dimiliki Daryono. Kalau saya pada saat sama Daryono, saya bilang suatu saat kamu pasti bisa di timnas. Karena apa? Dengan teknik yang sempurna itu tinggal rezekinya lah kalau kita bilang. Tinggal rezekinya dia naik nanti di timnas. Tapi Tuhan berkata lain, dia mendahului kita. Tapi mudah-mudahan di sana dia akan lebih baik daripada di sini. Coach Fauzi, kita jika bicara dengan mungkin lebih lanjut pertandingan Coach. Pertandingan lawan siapa yang paling berkesan yang dimainkan Daryono menurut Bang Fauzi? Sebelum lawan Persipura, mungkin Pak Ferry ingat 2016 kita lawan Persib. Pada saat itu kita lawan Persib. Main di Solo. Di Solo. Ya. Pada saat itu 2016 ya. Tim kita tuh compang-camping dipanggil timnas. Entah yang cedera, sweeper kita Maman sama Papa. Maman cedera, diganti Sunhak jadi turun jadi sweeper. Terus Papa Keram diganti Idang, pemain baru lawan Persib. Main junior. Tapi di situ Daryono menunjukkan kelasnya. Kita akhirnya seri 0-0. Itu luar biasa, menurut saya itu pertandingan pertama luar biasa buat Daryono di mata saya. Sebelum diturunkan, apakah sebagai pelatih mungkin wajar rasa was-was karena menurunkan pemain muda saat big match gitu? Mungkin bagaimana Coach? Mungkin apakah ada motivasi untuk Daryono? Baik. Pada saat malamnya sebelum pertandingan, saya selalu panggil kiper muda. Saya kasih motivasi, jangan yang positif, artinya tunjukkan kamu di Persija pantas untuk bermain. Dan di situ dengan sendirinya dia akan naik moralnya dia, motivasi dia untuk menunjukkan. Dan alhamdulillah orangnya positif, dia tunjukkan pada saat pertandingan. Jadi mungkin buat teman-teman Jackmania mungkin banyak yang belum tahu ya Coach ya, dengan Pak Ferry, bagaimana backgroundnya Daryono saat melawan Persib. Selanjutnya di musim 2018
salah satu kunci Persija menjadi juara yaitu menang lawan Persipura di Pakansari ya Coach. Daryono tampil inti dan membendung banyak sekali peluang-peluang dari Boaz Alonso dari striker Persipura. Bagaimana Coach Fauzi melihatnya? Mental Daryono di kali itu? Dengan banyaknya pertandingan sebelum lawan Persipura, akhirnya dia punya mental kepercayaan diri yang bagus. Dan kebetulan pada saat Persipura kita tahu, saya juga pelajarin pelatih kepalanya dia, mainnya gimana, saya kasih Daryono dan itu ditangkap dengan dia sehingga pada saat pertandingan lawan Persipura permainan dia sangat-sangat luar biasa. Jadi bintang lah ya. Jadi bintang di situ dia. Walaupun ada kesalahan tapi ditutup kesalahan itu dengan diperbaiki, langsung diperbaiki. Luar biasa teman-teman. Jadi mungkin buat teman-teman yang Jackmania yang kita juara 2018 tuh ada sosok Daryono di situ ya Pak Ferry. Iya. Tapi saya tambahkan sedikit, pada saat dia ngelakuin kesalahan, gentle-nya dia akan selalu samperin dan minta maaf. Itu hal yang luar biasa menurut saya. Maaf ke coach atau Iya, enggak, pertama ke saya, kemudian ke ke saya tim. dulu, baru ke tim. sportifnya Sportifnya dia itu udah ada hal yang bagus. Pak Ferry, kita tadi sudah bicara banyak dengan Coach Fauzi tentang skill dan tekniknya Daryono. Kalau dari Pak Ferry sendiri, bagaimana rasanya ketika 2013 atau 2012 merekrut, lalu 5 tahun, 6 tahun kemudian Daryono menjadi kiper yang disegani, Pak? Bagian seperti apa sih, Pak? Iya, sebenarnya sempat ada rencana ketika itu Andri Tani dikontrak, ingin direkrut oleh beberapa klub di luar. Saya punya feeling kalau itu kejadian maka Daryono ini akan menjadi bintang, artinya the next in Andri Tani ya. Sayang Andri Tani sendiri juga mengurungkan niat dari tawaran-tawaran dari beberapa klub di luar sehingga Daryono stay di situ. Nah, Daryono sendiri sebenarnya nggak terlalu banyak menuntut ya, sebagai pemain yang sudah seharusnya dia ngorbit banyak ya. Kiper kalau menjadi pelapis, apalagi dia tahu pemain intinya adalah sosok Andri Tani, kiper terbaik Indonesia ketika itu, biasanya punya keinginan untuk kesana sini ya. Saya lanjutkan 2019 awal itu Lampung, Jan Saragi ketika itu pelatihnya minta Daryono ya. Nah, saya panggil Daryono dan saya ajak bicara sama dia. Ini ada Lampung, Badak Lampung minta kamu ya. Kalau saya jadi kamu, saya sih tertarik. Selain barangkali dari sisi kompensasi, kamu punya kesempatan jam terbang sebagai pemain inti. Kata-kata dia, ya nanti saya tanya sama pelatih kiper saya, dan kalau Bapak izinkan, saya punya ketertarikan untuk itu. Tapi saya nanti akan tanyakan sama pelatih juga, gitu. Itu, ya. Terus berlanjut, entah seperti apa, Pak, saya udah minta izin sama manajer, semuanya juga pada setuju. Saya udah membulatkan tekad, saya ingin ke sana, dan saya yakin di sana saya menjadi pemain inti. Gitu. Jadi mungkin buat teman-teman Jackmania, ini demi kepentingan pribadi Daryono ya, Pak ya. Jadi Daryono kita ke Badak Lampung karena mungkin untuk pengembangan karirnya Daryono. Coach Fauzi, saat Daryono meminta izin atau minta saran ke Coach Fauzi, apa yang disampaikan oleh Coach Fauzi kepada Daryono? Ya, yang dikatakan Pak Ferry betul banget. Dia menghadap saya, dia minta izin, terus saya bilang gini, sesuai apa yang saya bilang, target timnas, kamu memang harus banyak main. Kalau memang di sana main inti, nggak apa-apa, kamu pergi demi kebaikan kamu juga. Pada saat misalnya di sana itu Persija butuhkan, kamu harus balik. Saya bilang gitu kan. Tapi dia bilang oke, saya setuju. Dia pergi, alhamdulillah dia inti dan menyelamatkan penalti beberapa kali. Itu hal-hal yang luar biasa menurut saya sih. Di awal-awal musim sempat viral Pak Ferry dan Coach Fauzi bahwa Daryono kiper dengan penyelamatan penalti terbanyak kalau nggak salah. Apakah itu bakat atau seperti apa Pak Coach Fauzi saat latihan gitu? Oke, pada saat latihan penalti di Persija, dan memang dia tuh paling bagus dalam hal menahan penalti. Penyelamatannya. Ya, penyelamatannya dia lebih insting kipernya lebih bagus gitu. Jadi pada saat di Badak Lampung dia banyak menghalau, untuk saya sih udah nggak heran gitu. Jadi luar biasa sekali, banyak
topik-topik yang belum pernah dibahas di sini. Kalau Daryono penalti ya sangat bagus, dan tadi juga Pak Ferry menyampaikan bahwa Daryono izin dulu ke Persija. Dan kita kembali lagi ke Pak Ferry. Pak, mengenai Daryono Pak, bagaimana Daryono mengikuti, bisa dibilang salah satu pemain yang paling loyal di Persija Pak ya, dari Persija mungkin saat itu sempat terpuruk, lalu bangkit lagi, terpuruk lagi hingga menjadi juara Pak. Mungkin saat menjadi juara, bagaimana mungkin perasaan Pak Ferry melihat Daryono, kiper yang pemain yang Bapak bina dari awal hingga menjadi juara? Bagaimana Pak saat itu Pak? Iya, bangga ya, karena di 2018 itu Andri Tani juga banyak istirahat karena di tim nasional. Kemudian ada cedera juga, ya Daryono lah yang menggantikan posisi Andri Tani. Artinya kontribusi menghadirkan piala juara itu tidak luput dari bagaimana kontribusi dari seorang goalkeeper Daryono. Ya pasti bangga, pasti bangga. Bukan hanya terhadap seluruh tim ketika itu, tapi saya melihat bahwa Daryono ini adalah orang yang bukan kalau orang bilang tidak jumawa. Ya meskipun dia juga memberikan kontribusi tadi, tetapi dia tidak pernah bereforia berlebih-lebihan. Dia selalu fokus, dan dia juga tetap di waktu-waktu senggang dia sebagai tentara, dia tetap juga apel. Banyak teman-teman main sepak bola yang labelnya sebagai TNI atau di kepolisian, mereka cenderung lebih banyak di sepak bolanya saja dibandingkan sama kantornya. Tetapi dia tidak, bahkan ketika dia mau naik pangkat pun dia telepon, Pak, aku mau dapat 1 strip lagi Pak, katanya gitu. Izin katanya, sebegitu. Saya mau dapat 1 strip lagi. Dia kalau nggak salah udah jadi sertu ya. Sertu sekarang. Udah sertu. Tidak ada sungkannya gitu Pak ya, mungkin untuk memberitahu kabar-kabar baik kepada Pak Ferry dan Coach Fauzi. Pak, jika kembali lagi Pak berbicara Daryono, mungkin kita tahu semua dia saat bermain energinya dikeluarkan 100% Pak. Salah satunya saat di AFC Cup, mungkin kita mengingat sebelum ke Coach Fauzi, Daryono di bench terkena kartu merah karena membela, mungkin sebegitu dia ingin melihat Persija menang Pak. Mungkin Pak Ferry bagaimana Pak melihat perjuangan Daryono kala itu Pak? Saat melawan. Iya, memang sangat sulit ya. Kadang-kadang respon seorang pemain ketika mendapatkan satu teguran, sanksi, kekecewaan dan sebagainya, seringkali juga suka lost control. Tetapi satu poin yang sangat positif dari seorang Daryono ketika itu dia langsung, saya tidak turun ke bawah, ya saya tidak turun ke bench. Daryono besok paginya dia telepon, Pak, aku minta maaf, kemarin aku nggak pantas seperti itu. Saya setiap diberikan sanksi. Oh, nggak apa-apa Dar. Ya, kamu silakan. Apakah kamu juga sudah minta izin atau minta say sorry kepada tim di bawah? Sudah Pak. Saya langsung minta maaf. Kemudian sama manajer saya juga sudah bicara. Kemudian sama beberapa pemain di forum briefing itu juga dia sudah minta maaf. Gitu ya? Ya, betul. Nah, gitu. Mungkin yang lebih paham kejadian mungkin Coach Fauzi ya Pak ya, karena berada di bench. Coach, bagaimana Coach? Mungkin kalau kita berada di TV atau di tribun, Daryono memang sebegitu ingin melihat Persija menang Coach. Saat itu bagaimana kejadian Coach? Kebetulan pertandingan itu menentukan buat kita ya, dan mungkin di mata Daryono kepemimpinan wasit ini berat sebelah. Akhirnya kita dirugikan. Dengan dirugikan itu, kalau nggak salah itu pada saat itu Jamie kartu merah, dan di situ kita sebenarnya protesnya sama wasit cadangan, tapi wasit cadangannya ini nggak merespon kita gitu. Saya terus Coach Yogi merespon. Akhirnya wasit cadangannya ini lapor ke wasit tengah. Nah disitulah kejadian vitalnya pada saat Daryono dikasih kartu merah, dan itu saya pikir spontanitas dengan ingin dia menunjukkan jiwanya untuk membela Persija gitu loh. Itu hal-hal yang bagus. Dan saat di kamar ganti mungkin apa yang disampaikan Daryono Coach? Ya, itulah yang saya bilang tadi. Dia tuh seorang gentleman. Dia mengakui itu spontanitas, dan itu dia mengakui itu salah. Dia memohon maaf kepada tim, dan kita sebagai tim itu salah semua, bukan apa gitu.
seperti itu teman-teman Jackmania, tadi Daryono banyak sekali yang mungkin bertanya-tanya apa yang terjadi di bench pemain kala itu ya Coach Fauzi dan Pak Ferry saat di Piala AFC di 2018. Coach Fauzi, banyak sekali dari momen, mungkin Coach Fauzi sudah berapa tahun Coach bersama Daryono Coach, bisa dibilang total? Saya 2013 sama Daryono, 2016 sampai sekarang sama Daryono. Bisa dibilang cukup lama bersama Daryono. Apakah ada momen yang tidak dilupakan Coach di luar lapangan? Kalau tadi kita bicara di dalam, di luar lapangan kebersamaan Persija kan sangat kental. Bagaimana? Susah berkata-kata ya, karena dia orang baik. Dia selalu banyak itu. Mungkin kita ke Pak Ferry dulu Pak. Apakah ada momen Pak yang paling Pak Ferry ingat bersama Daryono? Mungkin apakah ada kalimat yang Pak Ferry ingat sampai saat ini terkait Daryono Pak? Iya, memang kalau mau dikupas, mau diceritakan, terlalu banyak memori yang menurut saya salah satunya julukan Daryono ini dipanggilnya Pak Dar, begitu kan ya Coach? Ya. Pak Dar. Jadi saya senior pun juga Pak Dar. Pak Dar. Jadi mulai dari junior pun saya sudah panggil dia Pak Dar. Pak Dar, dia Pak Dar gitu. Nah, apa Pak gitu. Jadi kalau saya ingat Daryono itu, saya yang paling terkesan itu dia suka juggling botol aqua. Tuh dia, saya dilatih sama dia berkali-kali ya. Gini pak, juggling itu taruh di bawah situ, nggak pernah bisa saya, nggak pernah bisa. Nah, menurut saya kalau dari sisi visualitas itu yang paling terkesan. Tapi di sisi lain, setiap dia ingin pulang, Pak, dapat salam dari bapakku, katanya gitu. Kalau dia sudah balik ke sini ya. Ketika dia mau pulang ke kampung, Pak, aku mau pulang gitu kan. Kadang-kadang dia WA, kadang-kadang dia telepon gitu ya. Nah, jadi memang dari sekian banyak pemain yang ada, dialah yang paling sering berkomunikasi. Jadi itu bentuk dari seorang Daryono yang punya rasa empati, punya rasa hormat, dan juga punya intensitas dan komunikasi yang selalu dibangun dan tidak pernah putus. Jadi saya sangat melekat bagaimana sosok Daryono, dan terlalu banyak memori yang ada dalam setiap interaksi terhadap Daryono. Seperti yang sendiri seperti itu. Amin. Begitu teman-teman Jackmania, kita sudah hampir 30 menit perbincangan dengan para penemu bakatnya Daryono, yaitu Pak Ferry, Direktur Persija, dan Coach Fauzi. Coach Fauzi mungkin sudah bisa Coach untuk menyampaikan terakhir kalimat terkait Daryono penutup, atau kita akhiri saja? Cukup. Begitu mendalam karena memang orang baik ya Coach ya, dan Pak Ferry ya. Sebagaimanapun kita tidak ada mungkin kalimat yang bisa kita ucapkan kalau mungkin kita kehilangan orang baik. Mungkin dengan kita perasaan dan mimik wajah sudah terlihat bagaimana sosok Daryono. Teman-teman, kita akhiri perbincangan kali ini dengan Pak Ferry dan Coach Fauzi. Sampai jumpa di acara-acara Persija TV selanjutnya. Saya Dwi Putra, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gue Persija, gue champion. Gua champion.